Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Abdul Gofur. Kali ini kita akan membahas materi sistem terdistribusi tentang sistem tersebar. Mari kita mulai. Bagian 1, karakteristik sistem tersebar. Apa itu sistem tersebar? Sistem yang terdiri dari banyak komputer yang terhubung melalui jaringan. Bertujuan untuk bekerja sebagai satu kesatuan yang koheren. Contoh, cloud computing, sistem file terdistribusi, aplikasi web modern. Terdapat berbagai karakteristik dalam sistem tersebar. Yang pertama multiprosesor atau multinode, terdiri dari banyak komputer yang terhubung melalui jaringan. Yang kedua tidak ada clock global, jadi setiap mesin memiliki waktu sendiri. Tidak ada waktu universal sehingga sinkronisasi penting. Yang ketiga kegagalan parsial, di mana bila satu node gagal, sistem tetap harus berjalan. Dan yang keempat komunikasi lewat pesan, di mana komunikasi terjadi via pengiriman pesan, bukan berbagi memori secara langsung. Selanjutnya, tren sistem tersebar, terdapat cloud computing yang menyediakan layanan melalui internet seperti penyimpanan atau komputasi, contoh, AWS, GCP. Kemudian edge computing, pemrosesan dilakukan dekat dengan sumber data. Dan ada blockchain di mana sistem terdistribusi tanpa otoritas pusat. Dan microservices yaitu aplikasi besar dipecah jadi layanan-layanan kecil yang berjalan sendiri-sendiri. Terdapat beberapa fokus dan tujuan dalam sistem tersebar, yaitu transparansi, di mana sistem terasa seperti satu kesatuan, padahal terdiri dari banyak bagian. Kemudian skalabilitas, yang bisa ditambah node tanpa mengganggu sistem. Kemudian terdapat reliabilitas, jika ada bagian yang gagal, sistem tetap bisa berjalan. Dan efisiensi, di mana harus memberikan kinerja tinggi dan respons cepat. Terdapat tantangan dalam sistem tersebar, pertama sinkronisasi data harus konsisten di semua node. Kedua kegagalan sistem, harus bisa mendeteksi dan pulih dari kegagalan. Ketiga keamanan, banyak titik lemah, sehingga perlu autentikasi dan enkripsi. Dan yang keempat kompleksitas pengembangan, lebih rumit dari sistem terpusat. Selanjutnya bagian 2. Model sistem tersebar. Model fisik sistem tersebar terdiri dari node atau komputer individual dan jaringan yaitu media yang menghubungkan node LAN, WAN, internet. Contoh implementasinya, cluster, di mana komputer dikumpulkan dalam satu lokasi. Kemudian P2P atau komputer bekerja setara. Dan IoT yaitu perangkat kecil yang tersebar dan saling terhubung. Model arsitektur sistem tersebar. Yang pertama model client-server di mana server menyediakan layanan, klien memintanya. Kedua model three-tier architecture, terbagi menjadi lapisan UI, logika aplikasi, dan database. Ketiga peer-to-peer, P2P, yaitu semua node berfungsi sebagai klien dan server. Dan keempat service-oriented architecture, SOA, di mana komponen aplikasi dikemas sebagai layanan yang bisa dipanggil secara fleksibel. Model fundamental sistem tersebar, yang pertama model interaksi, terdiri dari remote procedure call, RPC, yaitu memanggil fungsi di komputer lain seolah-olah lokal. Kemudian message passing yaitu pengiriman pesan antar proses. Dan publish atau subscribe, yaitu sistem berbasis event. Yang kedua model kegagalan, terdiri dari crash atau proses berhenti tiba-tiba. Kemudian ada omission atau pesan tidak terkirim. Selanjutnya timing failure yaitu terlambat merespons. Dan Byzantine di mana node berperilaku tidak terduga atau jahat. Yang ketiga model keamanan, terdiri dari enkripsi atau melindungi data selama transfer. Kemudian autentikasi yaitu memastikan identitas pengakses. Dan otorisasi di mana mengatur siapa yang boleh mengakses apa. Jadi kesimpulannya, sistem tersebar adalah fondasi utama teknologi modern. Memahami karakteristik dan modelnya penting untuk merancang sistem yang efisien, andal, dan aman. Di mana tantangan besar, tetapi peluang lebih besar lagi. Sekian penjelasan materi kali ini, bila ada salah kata dalam penyampaian mohon dimaafkan, jika ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi, tapi ini bukan soal sumur. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.